hati siapa yang takkan pilu. Puasa Tarwiyah dan Arafah sudah berlalu, tapi sholat Id selalu dinanti untuk meluruskan hati, berbakti kepada Ilahi Rabbul Izzati. Di setiap masjid dan musola, di setiap kampung dan kota, di seluruh dunia, bahkan pelosok-pelosok negeri, semuanya bersama-sama dari mulai maghrib sampai hari ini tetap berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Subhanallah. Para hadirin jemaah sekalian, kalau seandainya kita bertafakur, bertadzakur, dan bertadabbur tentang arti dari makna kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu walillahil hamd, betapa hati kita luluh semakin mencintai Allah dan Rasulnya, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Tafakkaru sa'atan wala tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah, jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah. Sebagai contoh kecil, marilah kita bertafakkur tentang dunia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan akhirat ini dengan berbagai macam kemahabesaran Allah. Dunia terdiri dari langit dan bumi. Menurut para astronom, bahwa tata surya ini terdiri dari 1,8 miliar. Dan di antara 1,8 miliar galaksi ini, salah satunya adalah galaksi yang dinamakan dengan Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti terdapat ada 12 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan lain sebagainya. Salah satu dari planet tersebut adalah bumi yang kita tinggali ini. Dan di antara bumi itu terdapat dua bagian, antara langit dan bumi. Langit, subhanallah, betapa tata suryanya luar biasanya. Dan bumi terdiri dari dua bagian, antara lautan dan daratan. Lautan terdiri dari 5 bagian, yakni lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindia, lautan Antartik, dan lautan Arktik. Dan benua pun terdiri dari 5 benua. Benua Asia, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa, dan benua Amerika. Salah satu benua yang kita tinggali ini adalah benua Asia. Yang Asia sendiri terdiri dari 5 benua, yakni Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Salah satu negara di Asia tersebut adalah negeri kita, yakni Indonesia. Bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 205 negara-negara yang ada di dunia ini. Karena Indonesia begitu luasnya, dari Sabang sampai Merauke, dari Roti sampai ke Talaut, maka dipecahlah menjadi beberapa provinsi. Yang asalnya 27 provinsi, sekarang ada 38 provinsi, yang salah satunya adalah Jawa Barat. Dan Jawa Barat pun sekian banyak, maka dipecahlah menjadi beberapa kabupaten.
dan kota yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Salah satunya adalah Kabupaten Bogor. Bogor pun masih begitu luas, maka dipecah lagi menjadi 40 kecamatan. Salah satunya Kecamatan Cilengsi. Dan di antara Cilengsi ini masih begitu banyak lagi, masih begitu luas, maka dipecah menjadi 10 desa yang di antara desa tersebut adalah Cipenjo. Berikut Cipenjo pun masih demikian luas, maka dipecahlah menjadi beberapa RW, dan RW pun salah satunya adalah RW 8, masih dipecah lagi, yaitu terdapat 8 RT, salah satunya RT 03. Dan RT 03 pun begitu luas sekali, maka dipecah lagi menjadi beberapa kakak, yang katakanlah terdapat 100 kakak. Ternyata kakak itu pun masih terbagi lagi antara ayah, ibu, anak, kakak, adik, dan lain sebagainya. Ternyata para hadirin jamaah sekalian, dari tubuh manusia terbagi lagi kepada 2 bagian, yakni ada ruhaniyah, ada lahiriah atau zohiriah. Ruhaniyah terpecah menjadi 7 bagian. Ruh yaitu latifatul akhfa, latifatul sirri, latifatul khafa, latifatul qalab, latifatul ruhi, latifatul nafsi, dan latifatul qalbi. Dan lahiriah pun terbagi beberapa bagian. Ada kepala, ada badan, ada kaki, tangan, dan lain sebagainya. Ternyata tangan dan bagian-bagian pun terpecah lagi menjadi sel. Dulu orang menyangka bahwa sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Ternyata masih bisa dipecah lagi menjadi molekul. Dan molekul pun ternyata masih bisa dipecah lagi, yakni atom. Dan menurut teknologi perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata atom pun masih dipecah lagi antara neuron dan proton. Betapa maha kecilnya kita dibandingkan dengan Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Satu lagi tafakuran kita tentang sapi dan kucing. Ada apa dengan sapi dan kucing? Lihat pada seekor sapi. Sapi itu masa buntingnya 9 bulan. Dan setelah 6 bulan kemudian, dia menyapih anaknya dan bisa bunting kembali. Katakanlah usia 1,5 tahun bisa menghasilkan anak 1. Berarti kalau 15 tahun itu menghasilkan anak 10, ditambah induknya, berarti hanya ada 16 selama 15 tahun. Bandingkan dengan kucing. Kucing itu mengandung anaknya antara 60 hari sampai 65, atau katakanlah 2 bulan lebih. Setelah sebulan melahirkan, maka kucing bisa bunting kembali. Jadi dalam waktu 1 tahun, kucing bisa beranak 4 kali, dan 1 kali beranak itu sampai 6 kali atau 8 kali. Taruhlah 6 anak. Dan kalau seandainya 4 kali dalam 1 tahun, 6 kali 4 sama dengan setahun kemudian, maka kucing bisa menghasilkan 24 anak plus induknya, yaitu 25. Subhanallah. Tapi lihat perbandingannya. Sapi yang beranak hanya 1,5 tahun 1 kali, tapi setiap hari disembelih ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, apalagi masa kurban seperti sekarang. Maka makin banyaklah yang disembelih, tapi tidak ada dalam catatan sejarah bahwa suatu daerah kekurangan daging sapi. Yang ada hanya kekurangan uang untuk membeli daging sapi. Bandingkan lagi dengan kucing. Kucing sekali beranak 6, 7, 8 dan lain sebagainya. Kemudian 1 tahun bisa menghasilkan 24 anak,
semakin banyak tidak ada yang disembelih. Jangan boro-boro disembelih, ketabrak aja orang pada ketakutan karena betapa keramatnya seekor kucing. Betapa banyaknya melahirkan, tapi sejarah tidak ada yang mencatat bahwa suatu daerah padat dengan kucing. What's heaven? Ayat naon ieu teh? Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah merupakan pengabdian seorang hamba, pengakuan tulus dari seorang hamba akan Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhannya. Bahwa kalimah la ilaha illallah itu menafikan dari segala sesuatu selain Allah. La ma'buda illallah, tidak ada zat yang berhak untuk diibadahi selain Allah. La maujuda illallah, tidak ada Tuhan yang ada secara hak dan hakiki selain Allah. La matluba illallah, tidak ada zat yang dimintai pertolongan dan kasih sayangnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sedang menafikan semua yang ada. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tidak ada popularitas, tidak ada kekayaan, tidak ada kekuasaan, tidak ada segalanya illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimah alhamdulillah merupakan pengabdian kepada seorang khalik atas segala kenikmatan yang telah diperolehnya. Likulli halin wa nikmatin alhamdulillah, sebagaimana ikrar kita bersama setiap ba'da salat merupakan ketulusan, ikrar yang betul-betul tulus bahwa Allah lah sang pemberi kenikmatan semua yang ada, utamanya kenikmatan Grandmaster, yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan ihsan. Alhamdulillah. Hadirin sidang Id rahimakumullah. Kalau kita bertafakur tentang Idul Adha, betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan momen Zulhijjah ini sebagai ibadah yang tiada tara, tiada duanya. Kenapa? Karena hanya di bulan Zulhijjah ada dua ibadah yang seandainya kita mampu melaksanakannya, betapa Allah sangat cinta kepada dia. Apa itu? Yang utama, pertama ibadah kurban, yang kedua ibadah haji. Ada apa di dalam ibadah kurban dan ibadah haji? Mari kita kaji bersama bahwa ibadah kurban berasal dari millah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang pada awalnya ketika pada tanggal malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima ru'yatus shodiqah, mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih ratusan kambing. Maka besoknya tanpa pikir panjang disembelihlah ratusan ekor kambing dan dibagikan kepada semua kaum muslimin wal muslimat sebagai bentuk pengabdian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim pun menerima ru'yatus shodiqah, mimpi yang benar, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih puluhan unta. Maka besoknya disembelihlah puluhan unta, karena memang Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat kaya raya dan sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ratusan kambing dan puluhan unta terasa cincai bagi beliau. Beda dengan saya, aduh, kalaupun harus berkorban, mikir-mikir dulu saya. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah malamnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ru'yatus shodiqah. Mimpi apa? Mimpi
harus menyembelih Ismail alaihi salam. Subhanallah, betapa anak yang dulu sangat dirindukannya, anak yang dulu harus ditinggalkannya demi dakwah menyebarkan agama Islam, begitu bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salam muda, ternyata harus disembelih. Dalam hati kecilnya Nabi Ibrahim sudah siap, namun ini berhubungan dengan pribadi yang lain, maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan sikap demokratis. Apa itu demokratisnya? Ketika dimaktub di dalam surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'yah, ketika Nabi Ismail muda sudah sampai usia balik, pada saat itu belum menjadi nabi, Ismail muda alaihi salam, anni azbahuka fandur madza taro. Nabi Ibrahim pun mengabarkan kepada Ismail muda, ayah telah bermimpi, merupakan ru'yatus shadiqah, bahwa ayah menyembelih engkau. Masya Allah, bagaimana pendapatmu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anak yang dicintainya. Berhubung Nabi Ismail adalah pribadi yang sangat soleh dan juga dididik oleh ibunda yang solehah, maka serta-merta menjawab, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah, maka niscaya engkau akan mendapatiku, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Maka subhanallah, setelah dimusyawarahkan dengan ibunda Siti Hajar, dengan Ismail putranya, dengan pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah siap untuk melaksanakan kurban, namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala hanya sekedar menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa kurbannya Nabi Ismail itu digantikan dengan kibas. Subhanallah, tidak ada orang tua yang tidak cinta kepada putranya, namun subhanallah, itibar bagi kita sekalian bahwa betapapun cinta kita kepada keluarga, lebih tinggi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya kita bisa melaksanakan kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ada satu hal yang menjadi itibar bagi kita. Katakanlah di musola Sunanul Huda ini, yang berkurban 3 sapi 5 kambing, jadi sekitar 26 orang. Sedangkan penduduk RT 02 itu katakanlah 100 ditambah per keluarga 4 orang, jadi katakanlah 400. Maka hampir setiap tempat yang berkurban itu lebih sedikit dari yang menerima kurban. Bagaimana kenyataannya ini? Saya ilustrasikan dengan sebuah keluarga. Katakanlah ada sebuah keluarga, mamahna, apakah ada anggaran untuk kurban tahun ini? Jawab ibunya, bapakna boro-boro berkurban, untuk transfer anak yang ada di pondok pun kita belum ada, dan untuk yang ada ini hanya cukup untuk beli beras. Maka apakah cukup keluarga itu bertopang dagu melihat panitia membagikan daging kurban? Tidak, karena keluarga ini mengamal dari kitab Tafsir Al-Jilani, susunan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di dalam surah At-Takatsur, pada lafaz fasholli li rabbika wanhar, itu terdapat kalimat yang subhanallah, betapa keluarga tersebut ikhlas untuk mengamalkan amalan tersebut, yakni fasholli ay damma ala tawajjuhi ilallah, maka istiqomahlah untuk bertawajuh selamanya kepada Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Jangan hanya sekedar ketika melaksanakan sholat, tapi di luar sholat pun tetap kita senantiasa istiqomah bahwa Allah maha melihat. Di dalam lafaz wanhar, maka berkurbanlah, berhubung itu adalah kalimat fi'il amar, maka hakikat fi'il amar lil wujub. Al amru
lil wujub, hakikatnya perintah adalah suatu kewajiban. Maka bagaimana kita melaksanakan kewajiban tersebut sementara keuangan kita belum memadai? Maka berkurbanlah seperti apa yang disarankan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni badanaka fi hanutika, bahwa yang disembelih itu adalah unta yang ada di dalam diri kamu, kambing yang ada di dalam diri kamu, sapi yang ada di dalam diri kamu. Ini untuk keluarga ini ya, mengatakan sapi, domba, kambing dan sebagainya itu untuk keluarga yang saya sebutkan yang barusan, bahwa keluarga tersebut di dalam dirinya memiliki domba, memiliki sapi, memiliki unta yang senantiasa merontak-rontak mengalahkan sifat-sifat kemanusiaannya. Maka kalau secara syariat menyerahkan uang 3.500.000 dan disembelih oleh panitia, maka kalau kita merasakan ada sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita, maka niatnya adalah bismillahi nawaitu an azbaha hadhihi sifatil hayawanati, Allahu akbar, sereset, berasa darahnya muncrat. Tapi bagaimana kalau maghrib datang lagi, besok datang lagi, bulan depan datang lagi, sembelih lagi, berkurban lagi? Bahwa kurban secara syariat hanya satu kali, tapi kurban secara hakikat bisa berkali-kali. Setiap ada perasaan sapi, domba, unta di dalam diri kita, di saat itulah seseorang harus berkurban. Satu lagi, bahwa ibadah yang dilaksanakan pada Zulhijjah adalah ibadah haji. Maka kita lihat bahwa ibadah haji hakikatnya adalah perjalanan seseorang dari masjid menuju ke masjid untuk kembali lagi ke masjid. Maka bagi siapa saja yang belum bisa melaksanakan haji secara syariat, maka jadilah haji jadi, tidak usah menjadi haji. Kalau menjadi haji, minimal kalau reguler menyiapkan uang 65 juta, atau haji plus 250 juta, atau haji furoda 450 juta. Bagaimana kalau haji jadi? Haji jadi mah tidak menggunakan biaya sedikit pun. Apa? Berdasarkan hadis Kangjeng Nabi dari riwayat At-Tirmidzi yang menyatakan bahwa man ghoda ilal masjidi, siapa orang yang berangkat ke masjid, la yuradu illa, tidak menginginkan sesuatu kecuali ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, kecuali untuk mempelajari sesuatu yang baik dan atau mengajarkannya, falahu ka'ajri hajin, maka orang tersebut seperti halnya orang yang mendapatkan haji. Hajinya bagaimana? Taman hajjatuhu, hajinya sempurna, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk menjadi haji tidak usah menunggu kening ini sujud dulu di pelataran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tapi sujudkan saja kening ini di masjid dan musola yang ada di hadapan kita, dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun keadaannya, insya Allah.